Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Kembali kami bawa salam dari Singapura untuk kita semua, Jemaat Elim Kairos di Brastagi, bahkan saudara-saudara yang saya kasih yang ada di luar Brastagi. Shalom dan Tuhan menyertai kita semua. Hari ini tanggal 2 Agustus tahun 2020, kita kembali mengenang kemerdekaan Republik Indonesia. Di bulan ini, saudara, sebenarnya bukan kita saja yang merayakan kemerdekaan, tetapi juga beberapa negara ikut merayakan kemerdekaan mereka masing-masing. Jadi ini merupakan sebuah bulan yang bersejarah bagi kita semua. Dan saya mau sampaikan kepada kita semua agar kita terus menikmati persekutuan dengan Tuhan dan juga persekutuan antara satu dengan yang lain. Saudara-saudara, dalam musim pandemik ini kita mempunyai kesulitan, bukan saja kita, tetapi berbagai negara sedang menghadapi sebuah tantangan. Makanya saudara-saudara yang bisa menyaksikan atau juga mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming maupun new normal, kita hadir ke gereja dan kita duduk bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya yakin karena firman Tuhan katakan 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, maka aku hadir di tengah-tengah mereka. Tentu ini merupakan satu kesempatan bagi kita kembali merasakan mujizat Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan dan melihat akan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Hari ini saya percaya kembali kita akan diberkati melalui pendengaran firman Tuhan. Sebelum saya sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, saya mau menyaksikan sebuah peristiwa yang terjadi di Tiongkok. Pada satu ketika ada seorang supir yang mengendarai mobil truk yang cukup besar dan kemudian membawa mobil-mobil baru, saudara. Dan ketika dia sedang melewati jembatan layang atau juga seperti jalan tol, tak bagaimana supir ini menerobos palang penghalang untuk masuk ke jurang. Akhirnya kepala truk ini hampir keluar, saudara, bergantung dan sebagian badannya ada di pinggir jalan. Nah, ini cukup mengerikan kalau kita melihatnya, saudara. Akhirnya kepala truk itu bergantungan ke antara jurang dan darat, saudara. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu, maka sang supir dengan pelan-pelan dia memanjat, kemudian dia berhasil selamat dan turun di jalan, saudara. Dan setelah diadakan penyelidikan, sesungguhnya, saudara, yang menahan truk itu tidak jatuh dalam jurang, itu adalah sebab beban berat yang dipikul oleh truk ini, saudara. Nah, saya percaya, saudara, hari ini kalau kita ada beban, kita ada pelayanan, saya yakin bahwa ada sesuatu perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Kalau kita punya beban dan kita sanggup untuk menanggungnya, nah itu menjadi sebuah berkat sebenarnya untuk kita terus berada di dalam perlindungan Tuhan. Dan cerita satu lagi, saudara, kalau saudara pernah dengar atau tidak, mungkin saudara pernah. Tetapi saya kembali mau menyampaikan kepada kita bahwa satu kali dari gunung itu Mount Everest atau juga gunung Himalaya, ada 2 orang yang turun dari atas, saudara. Pada waktu itu ada angin, kemudian dingin sekali suhunya, kemudian berserta dengan salju. Mereka ketika turun dari gunung Himalaya, maka orang ini ketemu ada seorang yang tersangkut kakinya di antara celah kayu dan batu. Dan saudara, di antara 2 orang ini, yang satu tidak mau menunggu, dia berburu-buru turun ke bawah. Tapi yang satu memutuskan bahwa dia akan menolong orang ini sambil memikul dia turun ke bawah. Saudara-saudara, ketika orang ini dengan lambat laun membawa turun, dan kemudian setelah sampai ke bawah, orang yang mendahului mereka ini tidak dijumpa, saudara. Beberapa hari selang kemudian diberitakan bahwa orang ini ada di gunung
yaitu di bawah kaki-kaki gunung yang belum sampai ke bawah, dia ternyata mati dalam kedinginan atau juga dia menjadi beku. Saudara, kita lihat betapa indahnya orang ini ketika menggendong orang lain dan juga dia membawa untuk menyelamatkan orang ini. Ternyata ada satu kedekapan yang membuat badan mereka itu hangat. Kemudian orang ini selamat, orang yang dipikul juga selamat. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara hari ini bahwa Tuhan memberkati kehidupan kita ketika kita memikul beban. Bukan berarti kita itu artinya mau lepas daripada tanggung jawab bahwa kita itu bebas. Tetapi setiap kali kita lihat panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita mengasihi orang lain. Kemudian dikatakan karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain, kita mendoakan orang lain, maka itu menjadi berkat dalam kehidupan kita semua. Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan, lihat yang pertama, seorang supir karena dia membawa mobil-mobil baru, kemudian kepalanya tersangkut, dia itu selamat. Kedua, saudara, kita perhatikan ada orang yang turun dari gunung Mount Everest, kemudian yang satu tidak mau menolong, yang satu siap untuk menolong. Ternyata yang menolong orang yang tersangkut itu, dia itu selamat. Saya yakin saudara, dengan mendengarkan ini, kita yang selalu mau melayani, kita yang selalu terbeban untuk jiwa-jiwa, Tuhan selalu memberkati kita dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Ya Aba, ya Tuhan, kami bersyukur hari ini. Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan hari ini ketika kami berkumpul 2-3 orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini Engkau akan bicara kepada kami semua. Kami hendak duduk di bawah kaki-Mu, dan juga Tuhan biarlah Roh Kudus turun dan firman Tuhan itu berbicara dalam hati kami. Sehingga kami menemukan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami setiap saat ketika kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa hari ini kami yang dibebankan dan Tuhan hadir untuk memikulnya. Sebab firman-Mu berkata kepada kami, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, kalau punya Alkitab, saudara buka bersama dengan saya, yaitu Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Yaitu kalau kita baca dari pertama, di situ dikatakan perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan menurut Jedutun, Mazmur Daud. Saudara, saya langsung lompat kepada ayat ke-9, sebab di situ inti daripada khotbah saya, sehingga kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Percaya kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah itu tempat perlindungan kita. Ibu bapa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan percaya sekali waktu, bukan percaya pada hari Minggu, bukan pula hanya percaya pada waktu ada sel group, bukan pula percaya ketika ada kebangunan rohani. Tapi saudara-saudara, kita diajak saudara percaya setiap waktu, bukan percaya hanya pada hari Minggu atau satu waktu ketika ada masalah. Kita punya kecenderungan sepertinya Tuhan itu jauh daripada kita. Nah, pemazmur mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita itu harus percaya setiap waktu, saudara. Dan bukan satu kali, saudara. Nah, ibu bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi persoalan, saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa inilah waktunya kita mencurahkan
isi hati kita kepada Tuhan. Memang nggak ada masalah. Kalau saudara ada masalah, ada persoalan, kita punya kecenderungan untuk cari orang. Kita punya kecenderungan, cepat-cepat menelepon orang karena kita punya masalah. Atau kita mencari pembelaan dengan cara kita menelepon orang ini, menceritakan kepada orang itu. Saudara, saya nggak menantang saudara. Tapi kalau saudara lihat akhirnya bisa menimbulkan sesuatu yang salah. Kalau saudara ceritakan isi hati saudara kepada seseorang yang tidak pas, akhirnya menjadi sebuah masalah, persoalan dalam kehidupan kita. Namun saudara, saya mau sampaikan, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita itu menjadi beda. Kita itu menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dan menyampaikan kepada Tuhan, dan hati kita menjadi tenang, dan hati kita menjadi diberkati oleh Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara, kadangkala ada masalah, kadangkala ada persoalan, kadangkala saudara rasanya hidup seperti sendirian, sepertinya Tuhan itu tidak membela saya, sepertinya Tuhan itu sangat jauh. Tetapi saudara, ketika saya mulai fokus dan mencari Tuhan, maka saudara, saya mulai merasakan ada ketenangan di dalam kehidupan saya. Makanya Raja Daud juga katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, dan daripada Dialah aku memperoleh keselamatan. Seperti itu firman Tuhan katakan. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau sampaikan kepada kita, ini adalah benar adanya. Ketika saudara punya beban, ketika saudara punya masalah, persoalan, Yesus katakan apa? Dalam Matius pasal 11 ayat 28, di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita semua, hal ini menceritakan mengenai pribadi-pribadi yang percaya setiap waktu dan mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Sesungguhnya saya mau sampaikan, merekalah yang punya hubungan dengan Tuhan dalam semua aspek kehidupan mereka. Artinya saudara lihat aja Daud, saudara. Ketika dia punya masalah, ketika dia punya persoalan, dia selalu menceritakan itu kepada Tuhan. Itu yang membuat Daud itu berbeda, saudara. Saya mau sampaikan kepada kita semua, ibu bapak yang diberkati, ketika kita belajar untuk terus mempercayai hidup kita kepada Tuhan, itu akan menjadikan kita itu berbeda. Hidup kita itu akan selalu melihat ada berkat Tuhan. Justru ketika dalam hal-hal kecil kita mulai percaya, maka Tuhan akan menolong kita. Apalagi di dalam situasi pandemik ini. Apa yang kita dengarkan? Apa yang disampaikan orang? Saudara-saudara kadangkala melemahkan kita. Tapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan? Apa yang kita dengar hari-hari ini? Itu menentukan, saudara, gaya hidup kita. Kadangkala membentuk kehidupan kita. Makanya saya mau selalu katakan seperti ini. Tetaplah kuat, bersemangatlah. Jangan putus asa, jangan patah semangat. Kalau patah semangat itu pekerjaan iblis. Dia datang untuk melemahkan kita. Kalau kita sudah patah semangat, hidup itu tidak bersemangat, kemudian kita sepertinya murung, saudara, itu akan mempengaruhi kita semua. Apalagi kalau saudara adalah kepala keluarga. Misalnya saudara bangun tidur, wajah saudara, menunjukkan amarah atau kecenderungan murung, itu akan mempengaruhi anak-anak kita atau juga keluarga kita. Tapi kalau seandainya kita mempercayakan ada masalah, ada persoalan kepada Tuhan, hidup kita itu menjadi berbeda, saudara. Bahwa pribadi kita menjadi sangat dipulihkan. Saya baru-baru ini, saudara, melayani satu keluarga di Singapura. Ketika saya menghadiri rumah itu, ibu rumah tangga itu, saudara, wajahnya murung dan cemberut, saudara. Dan ketika dalam kondisi seperti itu, saya tetap juga menyampaikan firman Tuhan. Dan sambil berdoa, saya melayani dia, keluarga mereka. Saya bilang dalam jalan Tuhan,
dalam Tuhan ada jalan keluar. Kita harus tetap percaya apa yang disampaikan oleh Tuhan. Kita tidak berjalan dalam cara kita sendiri. Tapi saudara, apa yang terjadi ketika saya bertemu kemarin saudara, wah, dia sudah sukacita. Dia mengatakan bahwa anaknya dipulihkan oleh Tuhan. Anaknya sudah mulai bertanya-tanya tentang firman Tuhan. Ibu ini menjadi sukacita. Ibu ini menjadi gembira, saudara. Dan saya mau sampaikan, ketika kita itu adalah anak-anak Tuhan, kita harusnya percaya kepada Tuhan setiap waktu. Bukan satu kali, tetapi saudara, kita mau percaya setiap waktu. Bukan hari Minggu saja, wah kita senang, kita gembira. Kemudian hari Seninnya kita mulai lemah. Tidak, saudara. Saya mau katakan setiap kali kita percaya kepada Tuhan, apalagi saudara masuk di dalam doa. Iblis nggak suka saudara berdoa. Dia sedang memanahkan dengan bidikan-bidikan terhadap saudara. Supaya saudara menjadi patah semangat, letih, lemah, lesu. Itu keinginan iblis. Tetapi kalau saudara terus berdiri kuat dan percaya kepada firman Tuhan, maka saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Bukankah firman Tuhan yang kita selalu dengarkan? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dan jangan kecut dan tawar hati. Ketahuilah bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ini yang penting saudara. Di tengah-tengah pandemik ini, di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, kita itu harus bangkit. Bahwa pribadi-pribadi yang menjadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan setiap waktu, dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Kemudian saudara, kalau kita lihat bahwa dalam firman Tuhan, yaitu ayat 9 juga, hal yang kedua disampaikan oleh Daud, yaitu seperti ini. Allah tempat perlindungan kita. Bayangkan saudara, bahwa kita senantiasa membutuhkan perlindungan dalam kehidupan kita. Saudara tahu bahwa doa itu menjadi perlindungan kita. Firman Tuhan itu menjadi perlindungan kita. Saudara, saya mau sampaikan, dengarkan saudara, bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kekal. Ada orang dekat dengan kita, satu hari akan menjadi jauh. Tapi kalau saudara terus-menerus membangun hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Itu makanya Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bahwa Yesus katakan dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara menaruhkan harapan dengan uang atau juga harapan dengan teman, satu hari mereka akan berpisah dengan saudara. Tapi saudara, yang membuat kita itu tetap sukacita, membuat kita itu tetap gembira, karena kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bukannya satu kali Tuhan menyertai, hari keduanya tidak. Enggak saudara, dia ada bersama dengan kita. Dia terus-menerus menyertai kita. Dan inilah satu berkat di dalam kehidupan kita, bahwa dia menyertai sampai kesudahan zaman dijanjikan kepada kita semua. Makanya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita lihat di dalam Mazmur 62 ayat 7 atau 8 dikatakan seperti ini. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batuku dan tempat perlindunganku. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jadi saudara, kalau kita lihat bahwa pertama adalah percaya setiap waktu kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Perasaan kita, emosional kita, no problem, saudara bisa mencurahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Yang kedua adalah saudara, saya mau sampaikan, Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Apa maksudnya Tuhan itu perlindungan? Yaitu kita mulai percaya kepada doa kita. Kita mulai percaya kepada firman yang kita dengar. Kemudian kita melihat ada kuasa Tuhan dalam doa kita, dalam merenungkan firman Tuhan. Itu yang menjadikan kita itu berbeda. Makanya saudara-saudara,
Yang hal yang berikutnya dikatakan seperti ini, yaitu Roh membantu kita berdoa. Perhatikan saudara-saudara, dalam Roma 8 ayat 26 berkata demikian. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara-saudara, Tuhan itu mengetahui sesungguhnya siapa kita. Dia mengerti, saudara, apa yang sedang kita alami, apa yang sedang menimpa kita, saudara. Kadang-kala situasi, kondisi yang terjadi di sekitar kita membuat kita sepertinya menjadi apa, saudara? Kok begini ya? Kok kacau sekali ya? Nah, saudara, dalam kondisi seperti itu kita membutuhkan Roh Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, Tuhan mengutus seorang, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita. Makanya saudara-saudara, kadangkala di sini berbicara, saudara, waktu kita baca di sini itu berbicara bukan soal kelemahan fisik, saudara. Yaitu bukan soal kelemahan bahwa kita itu sudah tidak layak kepada Tuhan. Tetapi ini berbicara situasi yang sedang terjadi kepada kita, di mana sampai kita tidak bisa berdoa, dan di situ Roh Tuhan membantu kita untuk berdoa sedemikian rupa. Apalagi saudara yang diurapi dan berkata-kata dalam bahasa roh seperti Rabanataka Shidibaho Rabataka Shidibaho. Saudara, ketika saya mulai berdoa kepada Tuhan, maka saya bukan berdoa apa yang saudara yang terjadi dalam situasi saya dan tidak mengerti apa yang sedang menimpa dalam hidup saya. Secara otomatis, saudara, Roh itu ternyata membangun saya dan juga membuat saya itu kembali bangkit dan semangat untuk mengiringi Tuhan. Dan Tuhan mengubah situasi sedemikian rupa menjadi saudara berbeda dan diberkati hidup saya. Saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita bahwa pada saat-saat di mana kita tidak bisa berdoa, Roh Tuhan akan membantu kita untuk berdoa. Berapa di antara saudara hari ini menjadi begitu lemah, melihat kondisi, melihat situasi yang menimpa dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita mempunyai Roh Tuhan itu menolong kita untuk berdoa dan juga membantu kita apa yang kita tidak tahu. Akhirnya Roh Tuhan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berbeda. Saudara-saudara, kalau kita melihat kepada Tuhan, Tuhan tahu, Tuhan mengetahui keluhan kita, saudara-saudara. Keluhan yang sedang terjadi dalam hidup ini. Yaitu kalau kita lihat Mazmur 38 ayat 10 berkata demikian. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Mazmur 38 ayat 9 atau ayat 10 di dalam bahasa Indonesia. Ibu Bapa yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan sangat mengetahui apa sih persoalan yang menimpa dalam hidupmu. Kadangkala saudara, kita merasa ya nggak tahu lagi. Kita mulai mencari sana sini, saudara. Tapi kita lupa ada Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita mencurahkan dengan iman isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan doa kita dan Ia memberkati kehidupan kita. Makanya saudara-saudara, saya mau sampaikan kepada kita, kita perlu apa, saudara, dalam kondisi seperti ini. Saya selalu teringat akan janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ada dalam firman Tuhan. Ketika kita ada janji Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, saudara. Makanya janji itu memberkati kehidupan kita. Kalau kita lihat Mazmur 119 ayat 105, di situ dikatakan seperti ini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Artinya apa, saudara-saudara? Kita lihat waktu kita mulai merenungkan firman Tuhan,
berarti kita merenungkan janji Tuhan. Siapa firman itu? Firman itu Tuhan sendiri. Kemudian ketika kita ada firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi berbeda. Karena di dalam firman itu mengandung janji dan memberkati kehidupan kita. Ibu Bapa ini diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya percaya, pertama, percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Kedua, curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Ketiga, Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Keempat, saudara, Tuhan itu mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita memberikan ini semua kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini ajarlah kami untuk percaya setiap waktu. Tuhan, kami mencurahkan isi hati kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan adalah tempat perlindungan bagi kami. Dan Tuhan mengetahui apa yang ada dalam hati kami. Karena itu Tuhan memberikan kami Roh-Mu yang kudus untuk berdoa dengan keluh kesah kami yang kami sendiri tidak mengerti. Hari ini kami percaya bahwa Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Berapa di antara kami kadangkala kehilangan tujuan Tuhan. Tetapi hari ini ketika kami merenungkan firman Tuhan, maka kami menemukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menemukan ada kelegaan dalam hidup kami. Ketika kami memikul beban berat, itu menjadi lebih baik dalam kehidupan kami dan memberkati kehidupan kami. Sebab firman-Mu berkata, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Biar Tuhan hari ini yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dibebaskan, yang susah Tuhan hiburkan. Kami berdoa Tuhan hari ini, terjadilah mujizat di atas setiap kami Tuhan, yang sedang mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan semua jemaat yang dengar di luar dari jemaat, semuanya mengalami berkat Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara, kalau pertama kali mendengarkan firman Tuhan hari ini, inilah waktunya bagi saudara bisa membuka hati dan percaya kepada Yesus Kristus. Katakan seperti ini, Tuhan, Yesus Kristus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku. Aku percaya dalam hatiku, mengaku melalui mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Berilah aku pada hari ini pengalaman baru dan hidup baru, pengalaman lahir baru. Aku berdoa dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.